Bosen bikin super ngantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Kembali ke soal transportasi tadi itu. Yang saya tertarik itu dengan statementnya Mas Fahmi yang mendahulukan perkotaan. Iya. Itu sangat menarik. Ini kan kota besar itu kan tidak hanya di Jakarta. Ya. Kita punya Surabaya, kita punya Bandung, kita Medan. punya beberapa ke Medan. Yang kemudian mereka itu pikir itu sebetulnya memerlukan, tetapi belum ada gelagat misalnya mereka melakukannya. Walaupun kita misalnya lihat yang di Palembang itu juga gagal menurut saya. Nah, itu karena dulu gubernurnya nggak mendengarkan kita-kita. Oh gitu. Itu monorail dirubah, jadi ya begitulah jadinya. Bunyi kereot. Coba Mas Fahmi kalau melihat beberapa kota lain gitu. Ya. Kalau kita lihat di kota lain kan sebenarnya sudah banyak ya simpang siur bahwa Bali mau buat, Surabaya buat, Medan buat. Betul. Cuman memang kenapa nggak terrealisasi karena Masih omon-omon pokoknya. Komitmennya memang mungkin bisa kita pertanyakan lagi karena memang harapannya kan di kota-kota besar ini bisa ada kereta perkotaan gitu sebagai salah satu transportasi Di publik. Bandung mau kereta Kalau kita lihat gantung. Ya di puncak mau ada kereta gantung juga. Kalau kita lihat bingung bahwa transportasi. yang sudah ada aja bus-bus yang ada di perkotaan ini kan banyak yang nggak dirawat ya. Iya. Terutama anggaran karena memang nggak ada gitu. Jadi memang ini salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap transportasi publik yang memang harus disediakan gitu. Jadi karena kalau kita lihat ada FS-nya tapi nanti eksekusinya nggak ada karena nggak ada biaya, pembebasan lahan susah. Nah ini kan harus memang harus selaras gitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu supaya bisa jalan proyek-proyek ini karena memang jangka panjang udah jadi tapi nggak dirawat kan sama aja nih. Iya. Maksud saya kenapa saya harus tanya ini mumpung belum terlambat kan kota-kota itu tuh kan sering berkembang liar begitu aja dengan rencana tata ruang yang kita tahu kalau wali kotanya ganti dia bisa ganti kalau gubernurnya ganti dia bisa ganti gitu jadi itu hal yang membuat kita jadi pikir-pikir mestinya sekarang gitu loh, mereka harus bikin tuh. Ya, betul loh. Mungkin bisa kita belajar dari contohnya di Sumatera Barat kan ada kereta bandara juga ya. Iya. Ternyata nggak rame gitu ya, nggak rame. Nah ini jadi salah satu pelajaran juga bahwa ketika transportasi publik ini disediakan, tapi kenapa masih sepi? Ini kan jadi pertanyaan juga nih. Apakah kurang tepat sasaran gitu? Kalau kita lihat di kereta-kereta bandara, mungkin kita bisa lihat hanya di Kuala Namu, kemudian di Jogja, sama di Jakarta yang memang ramai. Kuala Namu berkelahi sama taksi itu. Oh iya. Tapi ramai lumayan. Iya. Oke, baik. Ada poin yang menarik tadi Mas Fahmi mengatakan soal pemeliharaan. Dari tadi kan kita bicara soal pembangunan saja ya Pak Agus. Tapi kalau pemeliharaan ini kita belum bicara juga soal alih teknologi, kemudian SDM. Ini PR kita sebenarnya banyak yang sebenarnya sesuatu yang mendasar sebenarnya. Di dunia ini tidak ada alih teknologi, yang ada curi teknologi. Nggak pernah ada. Ya kan? Terus kalau di infrastruktur. Teori itu alih teknologi. Ya. Terus kalau yang soal operation cost, infrastruktur yang dibangun 10 tahun terakhir tinggi. Karena kualitasnya dan karena tadi tidak lengkap dan cepat, operation OPEX-nya tinggi. Jadi kalau untuk PR pemeliharaan, kita bicara WUSH lagi deh. Itu harus seperti apa Pak Agus? Ya ini kalau nggak salah, saya harus cek lagi. Tahun depan sudah overhaul. Karena sudah, kilometernya sudah, ya kan? Overhaulnya pesawat itu mahal. Nah ini juga sama. Siapa yang mau bayar? Utang lagi nih nanti ya? Saya nggak tahu. Itu ada berapa rangkaian di sekarang saya sampai nggak apa. Itu sebagian sudah harus overhaul tahun depan. Kalau pesawat C-check itu mahal overhaul. Mesin, engine dan gitu. Mas Fahmi mungkin punya datanya? Izin kalau data pasti saya tidak punya berapa biaya yang harus dikeluarkan. Cuman memang transfer knowledge ini sesuatu yang penting dan ini salah satu masalah
yang timbul di kereta-kereta modern itu adalah user knowledge yang memang kurang maksimal karena banyak yang memang tidak disampaikan nih dari awal nih. Ini berarti bagian dari kontrak awal ya, Mas Fahmi? Ya, betul. Ya, jadi memang perencanaan awal ini jadi salah satu yang penting juga. Setelah proyek jadi, bagaimana proses maintenance-nya, kemudian alih teknologinya, ini yang memang belum disusun secara matang nih. Karena masih agak longgar di sisi maintenance sama transfer knowledge itu. Oke. Nah, soal kembali lagi soal kereta perkotaan, Mas Agus. Itu lessons learned. Kita ada belajar dari LRT ya, yang baru. Ya. Saya ditinggal di Cibubur, jadi kita bisa tahu soal LRT yang sampai di Cibubur sekarang, atau mungkin bisa lihat yang sampai ke Bekasi. Itu kelihatannya penumpangnya banyak loh. Memang banyak, sudah banyak sekali pada sepadat KRL. Nah, itu memang kalau udah begitu, tentu kan, ini direview. Berarti sampai ke ujung sana, sampai Bogor, sampai mana, Bekasi atau mana. Ya, itu harus direview. Karena tadi saya juga agak terkejut ketika saya kemarin bicara dengan direksinya, udah sebanyak itu. Karena kan itu dua sumber KRL di sebelah, kalau dari sisi sebelah kanan, dia sebelah kiri. Nah, yang kanan itu, mohon maaf, kelas misalnya yang bawah. Betul. Tapi ternyata laku. Nah, sekarang tinggal siapkan itu. Park and ride, segala macam, gratis pasti lebih banyak lagi. Tapi sampai situ. Tadi yang Bang Don bilang feeder. Nah, sekarang feedernya ada Trans Jabodetabek. Nah, itu belum, saya nggak tahu udah sampai sana. Masih omong-omong itu sebagian, masih kecil. Sebagian sudah sampai Bogor. Kebetulan saya ikut beberapa kali peresmiannya. Jadi, memang interkoneksi itu yang penting. Dan kita terlalu banyak moda menurut saya. Terlalu banyak moda. Ya, kan begini, kota perkotaan itu biasanya dia melingkar dan silang. Itu yang utama. Melingkar dan silang. Yang melingkar itu belum tentu kan apa, mau KRL atau mau LRT atau apa yang di tengah itu, atau kadang-kadang ring road. Iya, jadi dulu harus ada begitu di seluruh kota, begitu di dunia. Tinggal feedernya yang dekat-dekat. Nah, kita tuh nyampur masih. Ada LRT ada dua macam, ya kan? Terus semuanya mau masuk duku atas. Kita belum menentukan di mana stasiun Central Station. Kalau Anda kemana-mana ada Central Station. Betul. Di Manggarai, kita ke Amsterdam itu ada Central Stationnya. Cawangga belum tahu. Masih panjang ceritanya. Masih panjang ceritanya. Tenang aja, masih ada Nusantara TV. Baik, ini mungkin pertanyaan. Gara-gara WUS. Iya, gara-gara WUS. Kembali lagi ke WUS karena ini pertanyaan penutup ya Pak Agus dan Mas Fahmi. Ini kalau dari titik ini, bagaimana kemudian masyarakat, publik, dan media bisa mengawasi apa yang terjadi setelah ini, Pak Agus. Karena kalau kemarin Pak Presiden sudah mengatakan jangan sampai di balik layar kita tidak tahu apa-apa, uang itu kemudian tiba-tiba ada korupsi lagi ketika dalam pembayaran utang, harus seperti apa pemerintah membuka bagaimana mereka akan membayar hutang ini kemudian agar bisa diawasi oleh publik. Ya, saya cuma mohon sadarlah, hai para pimpinan kita di legislatif dan eksekutif. Kita ini tidak baik-baik saja, mari kita mulai untuk membereskan. Jangan lagi dicolong-colong duit pemerintah itu. Presiden sudah bilang, saya akan bayar, cuman dari mana duitnya. Itulah. Pak, kita tunggu Pak Purbaya komentar apa gitu kan. Kan yang buka dia. Kau yang mengangkat, kau yang membuka, kau yang menutup. Jadi kita tunggu statementnya Pak Purbaya lagi. Pak Purbaya kan pasti ikut perintah Presiden lah. Iya, kan mancing jika Bapak kawan senior lah tahu itu. Mas Fahmi mungkin mau menambahkan harus seperti apa nanti proses pembayarannya agar bisa diawasi? Memang harus transparan. Jadi memang dari semua pihak. Mungkin Pak Purbaya harapannya masih terus ceplas-ceplos supaya statement ke publik ini kita bisa terkopi nih, karena luar biasa dari statement Pak Agus, Pak Purbaya, akhirnya WUS ini bisa jadi salah satu yang diperhatikan ternyata. Pak Agus salah satunya ya. Ya, perbaikan konteks juga harapannya bisa semakin baik, bocoran anggaran yang selama ini ada bisa semakin tertutup rapat gitu, harapan kami. Oke, baik. Kalau Bang Don sendiri, kalau dari media harapannya kita bisa seperti apa, Bang Don? Ya, karena kebetulan saya ikuti dari dekat negosiasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pelajaran yang paling berharga itu adalah proses negosiasi yang benar. Itu hulunya. Karena kalau tidak begitu, kita bermasalah kemudian. Seperti dan kita tahu, ya seperti hari ini, kita tahu, ya tadi saya sudah buka, saya ikuti lalu Jepang bilang, negosiasi dengan Cina itu gampang. Semua serba mudah, tetapi ketika dilaksanakan kita yang pusing. Sebaliknya dengan Jepang,
kita negosiasinya itu pusing, tidak bisa tidur, tapi kemudian ketika dikerjakan semua jadi bagus dan beres. Nah, contoh konkretnya adalah soal HUS dan MRT. Ya, tetapi kan kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik sekarang gitu. Kita tahu Cina juga punya kekuatan yang luar biasa untuk membangun kereta cepat, begitu juga Jepang, dan kemudian ada rencana Pak Prabowo untuk memperpanjang sampai Surabaya. Ya, titip saja Pak Prabowo, tolong kasih tahu timnya untuk betul-betul negosiasi yang teliti. Oke, baik, kita sama-sama amati, kita sama-sama juga kawal seperti apa nanti proses pembayarannya dan dari mana, karena sampai saat ini kita juga tidak tahu uangnya dari mana. Tapi terima kasih Pak Agus dan Mas Fahmi untuk waktunya bersama kami. Terima kasih sudah ada di sini. Dan pemirsa, demikianlah program Superdon Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila undur diri. Dan saya Don Bosco Selamat. Terima kasih, sampai jumpa.